Selamat Assalamualaikum. selamat siang semuanya yang kami hormati Bapak Ibu peserta peserta diseminasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention tahun 2025 untuk area pengelolaan BMD. Kami sapa pesertanya dari Inspektorat, lalu Admin MCP, BPKAD, kemudian OPD pengguna, mungkin OPD pengguna BMD, serta OPD pengelola. Kemudian ada dari Setwan seharusnya, Satpol PP, kemudian Biro atau Bagian Hukum, dan UKPBJ. Eh, Pada sesi ini kita akan berdiskusi eh, untuk area manajemen BMD dengan narsum yang luar biasa ini, Pak Arief Nur Cahyo. Ini beliau ketua tim untuk penyusunan apa namanya indikator area MCP untuk area barang milik daerah. Jadi mungkin nanti kita maksimalkan diskusinya supaya tujuan kita pendalam apa kita semakin paham terhadap indikator-indikator yang ada gitu dan bisa kita implementasikan dalam pelaporannya. Untuk menghemat waktu, silakan Pak Arief Nur Cahyo, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berikan banyak nikmat kepada kita sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, ya. Kalau bagi yang berpuasa, insya Allah masih diberikan kekuatan sampai dengan berbuka nanti. Tapi intinya mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya kami sampaikan baik terima kasih kepada Bapak Ibu eh, para pejabat, baik Pak Sekda, Pak Inspektur, Bapak Ibu Kepala OPD yang menangani PMD dan juga MCP yang ada di 6 provinsi Pak Alfi, ya, yaitu baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Kalbar, Kalteng maupun Kalsel. Eh, Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi secara bersama-sama terkait dengan salah satu area di MCP tahun 2025. Dan kalau kita lihat Bapak sekalian, dari 8 area yang ada di MCP 2025, ini adalah area yang ya tidak banyak berubah. Tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Itu saja. Sehingga kalau di tahun kemarin itu capainya sudah misalnya sudah ini sudah 100 misalnya, ya tahun ini mungkin tidak perlu 110 lah, cukup 100 saja. Itu aja. Jadi tidak perlu di atas 100 juga. Oke. Nah, jadi harapannya pada siang hari ini kita berdiskusi bersama-sama terkait dengan eh, indikator di tahun 2025 ini. Oke. Sebentar. Eh, Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan tindak pidana korupsi ya pada area pengelolaan barang milik daerah, jadi masih ditemukan beberapa permasalahan, ya, potensi terjadinya penyalahgunaan barang milik daerah dan juga potensi yang bisa menimbulkan kerugian keuangan daerah atau negara. Hal ini, ya, atau penyebab dari beberapa hal tersebut, yang pertama salah satunya adalah PMD tidak dicatatkan sebagai aset milik pemerintah daerah dan tidak dilakukan pengamanan hukum, ya, misalnya melalui sertifikasi dari PMD-nya. Jadi kadang-kadang setelah ada pengadaan barang dan jasa, PMD-nya tidak segera dicatatkan. Akibatnya kadang-kadang apa? Ada yang terlupa. Dan baru diketahui apa? Setelah ada review, ada audit dan sebagainya. Berikutnya, sistem penatausahaan barang milik daerah yang memfasilitasi pencatatan PMD, ya, yang harapannya itu handal dan akuntabel, ternyata belum optimal dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah. Yang ketiga, proses sertifikasi tidak didukung, belum didukung, ya, dengan anggaran yang memadai dan juga proses penyelesaian yang
yang pasti. Dan di beberapa daerah kadang-kadang ada penyalahgunaan BMD-nya oleh beberapa ASN, ya, BMD yang tidak dikembalikan setelah selesai menjabat, atau BMD dikembalikan dalam kondisi yang sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan kembali. Oke. Dengan berbagai hal tersebut, kami mencoba ini kan untuk melakukan beberapa mitigasi ya, resiko yang intinya agar pengelolaan barang milik daerah ini bisa lebih optimal. Dan mungkin dibandingkan dengan beberapa area yang lain, sebenarnya untuk area PMD ini dari regulasinya sudah cukup banyak, ya, baik di Permendagrinya, ya, dan yang terakhir kemarin kan ada Permendagri nomor 7 tahun 2024 kemarin juga sudah ada dan jelas semuanya, sehingga sebenarnya terkait dengan regulasi yang di sana itu salah satu titik rawannya adalah bagaimana implementasi di lapangan. Karena kalau kita lihat dari Permendagrinya kan sudah cukup tebal di sana kan, ya, cukup tebal. Sehingga kadang-kadang saking tebalnya itu cara yang membaca, ya, sudah itu ada di mana-mana. Ada beberapa perbedaan ya antara MCP 2024 dengan MCP 2025. Walaupun isinya sebenarnya juga tidak banyak berubah, ya. Jadi untuk tahun ini ada 3 aspek dan juga 9 indikator, ya, hampir sama dengan area-area yang Bapak Ibu dapatkan beberapa hari ini, ya. Jadi untuk indikatornya itu ada 9, pertama yaitu di database PMD-nya sama dengan tahun kemarin, kemudian pengelolaan PMD-nya, di aspek akuntabilitas ada pengamanan hukum PMD, ya, pemanfaatan PMD, perencanaan kebutuhan PMD dan laporan PMD, rekonsiliasi dan inventarisasi PMD, penyalahgunaan barang milik daerah, penertiban PMD, dan juga tindak lanjut review PMD. Dan ini semua sebenarnya sudah ada di dalam regulasinya, ya, baik di PP maupun di Permendagri. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan untuk di aspek yang pertama, ya, yaitu di aspek transparansinya, yaitu database PMD. Ya, ini ada penyederhanaan ya dibandingkan dengan tahun kemarin. Harapannya bahwa semua Pemda sudah punya database PMD-nya, ya, punya database PMD, baik secara elektronik maupun non elektronik tadi. Ya. Intinya bahwa dengan berbagai hasil audit ya baik yang dilakukan oleh teman-teman dari BPK, teman-teman dari inspektorat, ya mungkin ada beberapa dari KL dan sebagainya, harapannya bahwa Bapak Ibu di pemerintah daerah sudah mengaplikasikan ya database PMD-nya minimal di laporan-laporan dan sebagainya sudah mengacu pada Permendagri 47 tahun 2021. Ya. Harapannya seperti itu. Sehingga evidennya pun cukup simpel ini kan ya. Cukup simpel ya. Jadi ada screenshot dari menu-menu laporan PMD-nya dan juga ada laporan PMD sesuai dengan format di lampiran Permendagri 47 tahun 2021. Dan saya kira ini sangat mudah bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Oke. Yang berikutnya yaitu indikator dari pengelolaan PMD-nya. Sesuai dengan regulasi yang ada di Permendagri bahwa telah terbit Permendagri nomor 7 tahun 2024, ya. Kami yakin Bapak Ibu sekalian sudah punya regulasi di daerah ya terkait dengan pengelolaan PMD-nya, ya. Harapannya adalah bagi perda pengelolaan PMD yang belum sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2024 ini silakan untuk disesuaikan sesuai dengan tahapan dan juga ya kondisi daerah masing-masing. Ya, itu tadi. Intinya di sana. Oke. Silakan perdanya disesuaikan dengan regulasi terbaru hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi sudah ada PP-nya, ada Permendagri-nya juga dan sebagainya.
bagi daerah yang belum mempunyai perdanya, silakan untuk segera disusun. Ya. Yang berikutnya ada yang namanya pedoman indeks pengelolaan aset barang milik daerah. Ya. Jadi harapannya bahwa di daerah itu sudah ada Di daerah sudah ada yang namanya pedoman dalam rangka perhitungan aset-asetnya. Di tahun 2024 kemarin sebenarnya sudah ada pilot project ya terkait dengan indeks pengelolaan aset ya. Dan ini dilakukan eh, kepada 100 Pemda ya. 100 Pemda di seluruh Indonesia ya, baik dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 5. Harapannya ada pilot project di sana terkait dengan pedoman indeks pengelolaan asetnya. Dan ini juga berdasarkan Permendagri nomor 7. Kalau ada yang bertanya, Pak, pedomannya seperti apa? Nah, jika Pemda ingin membuat pedoman IPA PMD untuk daerah sendiri, mungkin Pak dalam waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah dari Kemendagri akan menerbitkan Kemendagrinya terkait dengan tata cara pedoman indeks pengelolaan barang milik daerahnya. Sehingga ini kita sedang menunggu ya, karena ini adalah hasil usulan dari teman-teman dari Kemendagri juga. Sebagai informasi, ya, mungkin yang sudah disampaikan oleh teman-teman narsum sebelumnya bahwa aspek sasaran indikator yang ada di Kemendagri ini ya, yang ada di MCP ini merupakan kolaborasi bersama antara teman-teman dari KPK, dari Kemendagri maupun dari BPKP. Jadi terkait dengan indikator juga merupakan amanah-amanah yang juga di, diterbitkan oleh beberapa kementerian ya maupun KL yang ada di pemerintah pusat. Ya, salah satunya adalah terkait dengan perhitungan atau indeks pengelolaan aset barang milik daerah. Next, yang berikutnya ya terkait dengan sebentar ini sudah ada yang raise hand ini kan. Tapi nanti tetap kami kembalikan ke moderator nanti. Apakah Mungkin langsung usul jawab? selesaikan saja dulu Pak Arief Nah, setengah jam, betul. nanti baru kita diskusi Pak Intinya Arief. kita selesaikan dulu nih. Iya, silakan Pak Arief. Ya, yang berikutnya ya di akuntabilitas ada beberapa hal ya di aspek akuntabilitas ada beberapa hal yang ada di MCP tahun ini yang mungkin susulannya berbeda Bapak Ibu sekalian, tetapi intinya hampir sama ini. Pertama melalui pengamanan hukum PMD, pemanfaatan PMD-nya, RKPMD dan laporan PMD, rekonsiliasi dan laporan PMD, kemudian penyalahgunaan barang di daerah, penertiban PMD, dan yang terakhir tindak lanjut review PMD-nya sendiri. Ya, cukup simpel sebenarnya, ya kan? Ya. Kita mulai ya. Berikutnya di pengamanan hukum PMD, ya itu hampir sama dengan tahun kemarin terkait dengan Dengan pengamanan hukumnya, ya. Kalau Bapak Ibu kan terkait dengan pengamanan PMD kan ada tiga hal ya. Pertama dari pengamanan administrasinya, kemudian fisiknya, yang ketiga adalah pengamanan hukumnya. Ini kita coba ambil dari pengamanan hukum PMD-nya. Hampir sama dengan tahun kemarin, ya, terkait dengan sertifikasi barang milik daerahnya. Harapannya adalah Bapak Ibu dari pemerintah daerah sudah mempunyai timeline, target dan juga anggaran sertifikasi barang milik daerah 2025 ini. Ya, berikutnya, selain pendanaan, ya juga harapannya adalah bagaimana capaian sertifikasinya. Nah, Nah, kan udah tahu. baik Ya, lah masih ada sisa. ya, ya Aduh. baik dari saat pengukurannya, ya proses Host, tolong pendaftaran, bantu di mute ya yang bocor-bocor, sorry Pak Arief. ya. Silakan. Tadi ada suara yang bocor, saya minta tolong host buat uh, mute. Oh, Silakan Pak Arief. oh nggak apa-apa, karena di BMD ini memang ini
harapan kita hari ini adalah bagaimana mengamankan kebocoran dari BMD-nya Oh gitu semua. ya, siap. Baik, baik. Tetap masih relevan. Betul, betul. Silakan Pak Arif. Oke. Yang berikutnya tadi terkait dengan capaian sertifikasinya ya. Capaian sertifikasi ya, yang ini kami buat dari beberapa tahapan. Karena kemarin juga banyak usulan-usulan dari pemerintah daerah, Pak. Jangan langsung misalnya dinilai dari capaian seluruhnya. Oke, kami akomodir beberapa usulan, baik melalui survei maupun telepon langsung, maupun chat dengan teman-teman di Korsub ya. Jadi pertama kemarin tahapan pertama yaitu dari pendaftaran pengukuran tanahnya kita coba juga eh, menilai dari saat apa? Dari target yang ditetapkan dengan yang sudah didaftarkan. Berikutnya lagi di pendaftaran sertifikasi tanahnya. Ya, kalau sudah didaftarkan, tahap berikutnya kan ini eh, dihitung dengan apa? Dengan presentasi jumlah bidang yang didaftarkan, ya, dibandingkan dengan apa? Diba- di- dibandingkan dengan target bidang yang akan disertifikasi. Ya. Oke, berikutnya ada lagi yang namanya apa? Capaian sertifikasi tahun berjalan. Dan yang terakhir baru kita lihat capaian total sertifikasi sampai dengan tahun berjalan keseluruhan. Nah, Halo Pak Arif. oh, Halo. bentar. Suara saya apakah masih bisa terdengar? Tadi hilang. Tadi hilang, sekarang jelas. Oke, siap. Oke. Lanjut, silakan. Jadi di capaian sertifikasi ini yang diberikan penilaian sebesar 85 ini terdiri dari beberapa ya bisa dikatakan subindikator sebenarnya ya. Mulai dari pendaftaran pengukuran tanahnya kita nilai juga, kemudian pendaftaran di sertifikasi tanahnya kita nilai juga. Berikutnya capaian sertifikasi tahun berjalan ya. Jadi capaian sertifikasi realisasinya bidangnya dibandingkan dengan target ya, target di tahun 2025 ini. Dan yang terakhir itu capaian total sertifikasi secara keseluruhan seluruh BMD yang telah bersertifikat dibandingkan dengan jumlah BMD seluruhnya. Oke. Oke. Berikutnya lagi ya terkait dengan pemanfaatan dari BMD-nya. Oke. Ya, pemanfaatan dari BMD ini eh, akan dinilai berdasarkan apa? Persentase realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD-nya. Ya, ada beberapa evidence yang harus disampaikan. Ya, ya hampir sama dengan tahun sebelumnya. Ada daftar rekapitulasi BMD yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Kemudian ada dokumen target penerimaan atas pemanfaatan BMD pada tahun berjalan, ya kan? Kemudian ada lampiran dari Permendagri 47, ini kan target penerimaan dan dari pendapatan BMD ya. Dan yang terakhir laporan realisasi anggaran atas penerimaan pemanfaatan BMD pada tahun berjalan. Oke. Oke, indikator yang berikutnya yaitu di RKPMD dan laporan PMD. Kalau terkait dengan RKPMD ini, kami yakin bahwa semua Pemda sudah melakukannya, ya, kecuali yang belum nih ya. Maksudnya belum taat sama aturan. Tapi kalau dari regulasinya, setiap Pemda harus punya rencana kebutuhan barang milik daerah dan juga laporan PMD-nya. Dan kadang-kadang ya, beberapa informasi dari teman-teman BPK tadi RKPMD-nya apa? Baru ada setelah apa? Setelah mau ada audit BPK. Oke, tiba-tiba apa? RKPMD-nya baru baru dibuat dan sebagainya. Tapi itu untuk wilayah yang lain ya. Nah, saya kira untuk Pemda di wilayah 3 ya semuanya sudah melakukan implementasinya, sudah terimplementasi. Berkait dengan RKPMD ini terdapat beberapa hal, yaitu pertama terkait dengan ketepatan waktu penetapan
eh, RKBMD, ya. Kemudian ketepatan waktu dari penyelesaian dan penyampaian dari laporan BMD-nya, nilainya 50 juga. Dan hal ini juga sudah ada di Permendagri yang terakhir, ya. Ada di Permendagri yang terakhir. Oke. Jadi baik, eh, untuk ketepatan waktunya ini, ya, terkait dengan penyelesaian dan juga penyampaian laporan BMD itu juga dibagi dua ini kan, baik di semester 2 maupun semester satu, yaitu semester 2-nya berarti di tahun sebelumnya, ya, tahun sebelumnya. Dan eh, dan yang di semester satu itu juga ada apa? Ada eh, batas waktunya, ya, yaitu minggu keempat bulan Juli tahun 2025 untuk semester satunya. Jadi yang akan dilihat adalah ketepatan waktu penyelesaian laporan dan juga ketepatan waktu dari penyampaian laporannya. Ini saya kira indikator yang sangat mudah, ya, indikator yang sangat mudah untuk dilaksanakan. Oke, oke. Untuk dokumen-dokumennya, ya, salah satunya adalah dokumen penetapan RKBMD tahun berikutnya, kemudian sama dengan tahun kemarin adanya dokumen surat pengantar, ya, penyampaian laporan BMD semester kedua, kemudian rekapitulasi surat pengantar penyampaian laporan BMD semester kedua dan sebagainya, termasuk apa, termasuk bukti tanda terima surat pengantar kepada Kemendagri, ya, terkait dengan RKBMD-nya kira-kira sudah sesuai atau tepat waktu atau tidak sesuai, intinya di sana, ya. Indikator yang berikutnya yaitu rekonsiliasi dan inventarisasi BMD, ya kan? Untuk inventarisasi kira-kira dilaksanakan berapa tahun, ya kan? Regulasi masih sama ya, 5 tahun sekali. Jadi Bapak Ibu pemerintah daerah yang sudah pernah melakukan inventarisasi di 5 tahun terakhir itu untuk datanya masih bisa kita gunakan. Oke. Kita bahas dulu yang pertama yaitu rekonsiliasi PMD. Terdapat 3 pelaksanaan rekonsiliasi, ya, baik rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dengan pelaksana pusat akuntansi, kemudian rekonsiliasi pengurus barang pengguna dengan pengurus barang pengelola, dan juga rekonsiliasi antara pengurus barang pengelola dengan pelaksana fungsi akuntansi. Masing-masing ada penilaiannya. Ini sama dengan tahun kemarin. Oke. Berikutnya lagi yaitu inventarisasi BMD. Ya, inventarisasi aset minimal dilakukan, ya, pada salah satu objek inventarisasi baik tanah, gedung bangunan, jalan, jaringan dan irigasi. Oke, maupun aset lainnya. Jika semua aset di atas sudah dilakukan inventarisasi secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir, maka itu bisa digunakan, ya. Jadi sekali lagi, jika semua aset yang saya sebutkan tadi, ya, tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya maupun aset tidak berwujud sudah pernah dilakukan inventarisasi selama 5 tahun terakhir, maka dapat diberikan penilaian maksimal dengan menyertakan SK tim dan laporan inventarisasi BMD selama 5 tahun terakhir. Nah, itu untuk penilaiannya. Jika sudah ada surat keterangan kepala daerah tentang pembentukan tim inventarisasi, dinilai dinilai 5 poin. Jika ada laporannya, ditambah lagi dengan nilai 35. Berikutnya lagi, jika ada surat pernyataan dari kuasa pengguna barang dan pengelola barang sesuai dengan kewenangannya, maka diberikan nilai 10. Pas nilainya 50. Ya, intinya, Pak Arief, suaranya agak menjauh ya. halo, Mungkin, halo. nah, lebih enak. Oh, siap. Ya, silakan Pak Arief. Ya, jadi terkait dengan inventarisasi ini adalah hasilnya atau data dokumennya, ya, itu bisa diperoleh di 5 tahun terakhir ini, ya, di 5 tahun terakhir, ya. Nah, untuk aset-aset yang, ya, mungkin selama 5 tahun terakhir ini
belum pernah dilakukan, maka tiap tahunnya ya, setiap tahun minimal ada kegiatan inventarisasi yang dilakukan ya, dari salah satu jenis-jenis aset tadi, tanahnya misalnya sudah atau belum, peralatan dan mesin sudah atau belum, dan sebagainya. Itu bagi yang belum melakukan inventarisasi secara penuh selama 5 tahun terakhir. Oke. Ini eh, ini evidennya yang sudah saya sebutkan tadi dari penilaiannya. Pertama, dokumen yang telah menunjukkan dilaksanakannya rekonsiliasi dan inventarisasi barang milik daerah, ya. Mungkin bisa SK-nya, bisa laporan dan sebagainya. Kemudian hasil rekonsiliasi dan inventarisasi barang milik daerah yang menunjukkan ada pencatatan terhadap PMD-nya, ya. Intinya ada mutasi dan sebagainya. Jadi dicatat di sana sebagai laporan hasil rekonsiliasi dan inventarisasi. SK Kepala Daerah tentang pembentukan tim inventarisasi pada kuasa pengguna barang, dan pengelola barang. Yang berikutnya ada laporan hasil inventarisasi yang ditandatangani oleh Oleh kuasa pengguna barang dan pengelola barang sesuai barang milik daerah dalam penguasaannya. Dan yang terakhir, surat pernyataan dari kuasa pengguna barang dan juga pengelola barang sesuai kewenangannya atas kebenaran hasil inventarisasi. Ya. Jadi sama dengan tahun sebelumnya, kecuali tahun sebelumnya juga tidak ada evidennya. Oke. Nah, next yaitu di indikator BMD berikutnya, yaitu di penyalahgunaan BMD. Ya. Ini yang diminta sebenarnya adalah terkait dengan berita acara penggunaan BMD-nya. Karena nomenklatur yang digunakan di Permendagri itu adalah berita acara penggunaan BMD. Silakan ya diupload terkait dengan berita acara penggunaan BMD-nya. Ya. Tetapi intinya nanti juga dihitung nih dari jumlah seluruh pengguna BMD nanti kira-kira sudah berapa persen yang menandatangani berita acara penggunaan barang milik daerah. Dan tentunya karena sudah ada di Permendagri, kami yakin Bapak Ibu sudah semuanya melakukannya. Jadi bukan barang yang baru lagi ini. Ya, bukan barang yang baru lagi berarti kan, karena sudah ada di Permendagri 47 tahun 2021. Oke. Next, yaitu di penertiban barang milik daerah. Nah, ini yang mungkin agak membutuhkan effort ya, yang cukup banyak juga nih kan, karena dari penertiban BMD ini terdapat beberapa hal, beberapa area yang perlu kita lakukan penertibannya. Pertama terkait dengan penertiban dari PSU, prasarana sarana utilitas, kemudian BMD yang dikuasai pihak ketiga, dan juga BMD yang masih bermasalah karena P3D atau pemekaran. Ya. Bagaimana cara penilaiannya? Jadi kalau pemerintah daerah sudah mempunyai database PSU ya sesuai dengan dokumen kelengkapannya, maka diberikan nilai 10 ya. Itu untuk kabupaten kota. Bagi provinsi yang tidak ada PSU, maka harapannya adalah ada data rekapitulasi penyerahan PSU kabupaten kota. Ya. Jadi ada data rekapitulasi yang dikumpulkan oleh teman-teman dari provinsi. Ya. Yang kedua, terkait dengan database PMD-nya yang dikuasai pihak ketiga, ya, itu diberikan nilai 5 ya. Namun misalnya ya, atau ternyata di pemerintah daerah tidak terdapat PMD yang dikuasai oleh pihak ketiga, maka ya tetap diberikan nilai 5, tapi dengan menyertakan surat pernyataan sekda bahwa tidak ada PMD yang dikuasai pihak ketiga, intinya di sana. Dan sama juga dengan database PMD karena pemekaran, ya database PMD bermasalah karena pemekaran
dan sebagainya. Jadi intinya ketika data itu tidak ada di sebuah pemerintah daerah, maka nanti akan diganti dengan surat pernyataan ya yang dikuasai oleh dari Pak Sekdanya, tapi tentunya juga ya ini tidak sekedar surat pernyataan, tetapi ternyata apa masih ada permasalahannya. Oke. Yang berikutnya lagi yaitu ketika sudah ada database-nya, tentunya yang kedua ada target penilaian atau target dari penertibannya, baik target penetapan PSU-nya, PMD yang dikuasai pihak ketiga maupun PMD bermasalah tadi. Ya, masing-masing diberikan penilaian ya. Dan hampir sama nih, baik di kabupaten kota maupun di provinsi itu juga harus ada eh, dokumen kelengkapan masing-masing. Oke. Next yaitu eh, di capaiannya ya. Jadi pertama tadi kita mempertanyakan targetnya, yang kedua tadi kita eh, menilai dari targetnya ya. Pertama database, kemudian targetnya, dan yang terakhir yaitu bagaimana capaian dibandingkan dengan target-target yang sudah ditetapkan tadi. Ya. Oke. Dan ada sebuah catatan kan, karena dinamakan target, ya, maka seyogyanya dilakukan di awal tahun. Ya. Maka terkait dengan target baik dari penertiban PSU, PMD dikuasai pihak ketiga maupun PMD bermasalah, itu di dalam MCP diharapkan bisa dipenuhi sebelum 31 Maret 2025 ya untuk targetnya. Ya, oke. Berikutnya lagi, ini kalau ini masih sama ini terkait dengan evidence-nya ya, itu yang di pedoman yang lama juga sudah ada ya, baik dari penertiban PSU-nya maupun penertiban PMD dikuasai pihak ketiga maupun evidence-evidence terkait dengan PMD yang dikuasai atau penertiban PMD bermasalah karena P3D atau pemekaran. Ya. Dan targetnya diharapkannya maksimal 31 Maret tahun 2025 ini. Nah ini sebagai indikator yang paling terakhir sebenarnya ini kan. Indikator yang paling terakhir yaitu terkait dengan tindak lanjut review pengelolaan dari PMD-nya. Ini kira-kira ini tindak lanjut rekomendasi hasil review dari mana? Itu hasil review dari teman-teman inspektorat atau dari APIP-nya. Permasalahannya, misalnya nah, tadi memang dari APIP tidak melakukan apa? Tidak melakukan review, ya kan? Berarti apa? Ya tidak ada yang bisa kita tindak lanjuti. Oke. Oke. Maka beberapa evidence yang dibutuhkan adalah pertama adalah laporan hasil review pengelolaan PMD yang dilaksanakan oleh teman-teman inspektorat. Kemudian ada laporan tindak lanjutnya dan dokumen dari inspektorat yang menyatakan tidak lanjut hasil reviewnya itu sudah detail semua atau belum ya. Atau kita lihat dari status dari TL-nya. Apakah sudah selesai, belum selesai atau masih dalam proses. Ya, hampir sama dengan tahun 2024 kemarin. Oke, nah ini ada yang bertanya nih, contoh format berita acara penggunaan barang milik daerah yang sebenarnya ada di lampiran Permendagri juga. Oke, terus kemudian kemarin juga ada yang bertanya terkait dengan indeks pengelolaan aset ya. Ini, jadi indeks pengelolaan aset atau PMD ini sudah pernah disampaikan juga oleh teman-teman dari Kemendagri ya. Bahkan di tahun 2023 kemarin sudah pernah dilakukan apa? Dilakukan uji cobanya ke beberapa provinsi ya. Kemarin di tahun 2023 ada 8 provinsi dan dua dua kabupaten kota kalau nggak salahnya. Ya, sebentar, ada 9 provinsi ya dan satu pemerintah kota di sana.
untuk tahun 2023 kemarin. Ya. Ini semua ya baik dari sasaran, parameter maupun bobotnya yang menentukan bukan dari KPK, tapi yang menentukan teman-teman dari Dirjen Keuda Kementerian Dalam Negeri. Oke. Ada 4 sasaran di sana ya terkait dengan indeks pengelolaan PMD-nya. Pertama, pengelolaan PMD yang akuntabel dan produktif ya, yang parameternya bisa dilihat dari ini dan sebagainya. Kemudian kepatuhan dari pengelolaan barang milik daerahnya, pengawasan dan pengendalian PMD yang efektif, serta administrasi PMD yang andal dan sebagainya. Inilah yang disampaikan teman-teman dari Kemendagri ya, dan insya Allah untuk tahun ini akan dibuat apa ya, semacam keputusan dari Mendagri terkait dengan pedoman indeks pengelolaan asetnya ya. Karena di awal tahun kemarin kami sudah pernah diskusikan dengan teman-teman dari Kemendagri, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama pemerintah daerah harapannya bisa menjalankan atau menghitung sendiri dari indeks pengelolaan PMD-nya. Ya, di tahun 2023 baru ada 10 Pemda, kemudian di tahun 2024 kemarin itu ada 100 Pemda ya, ada 100 Pemda. Untuk wilayah Direktorat 3 ini ada 18 pemerintah daerah ini. Jadi Bapak Ibu yang bertanya, contoh penghitungan seperti apa? Ini bisa telepon ke teman-teman terdekatnya ini kan. Ada di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kota Jogja, sampai dengan di Kota Palangkaraya. Silakan dipilih yang paling dekat dengan Bapak Ibu sekalian ini. Kalau ingin melihat bagaimana cara penghitungan PMD-nya. Jadi untuk tahun 2024 kemarin, informasikan ada 100 Pemda sebagai pilot project-nya ya. 100 Pemda. Dan harapannya di tahun ini semua Pemda sudah melakukannya. Oke. Nah ini materi dari teman-teman Kemdagri terkait dengan indeks pengelolaan barang milik daerahnya yang sebenarnya untuk dokumen pemenuhannya sebagian juga sudah ada di dalam MCP. Ya. Ini kan salah satunya adalah misalnya apa? Eh, ini ketepatan waktu penetapan RKPMD, ya kan? Kemudian tidak lanjut rekomendasi dari BPK dan sebagainya. Ini menjadi salah satu dari apa yang akan dinilai di dalam indeks pengelolaan barang milik daerah atau IPA PMD-nya. Oke. Nah ini untuk indeks PMD hasil penilaian dari teman-teman Kemendagri tahun 2024 kemarin. Nah, ada 18 Pemda sekali lagi di wilayah Direktorat Korsum wilayah 3 ya. Baik dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, Jogja, Kalsel, Kalbar dan juga Kalimantan Tengah ya. Itu ada yang menjadi proyek pilotnya. Ya. Ya, mungkin itu ya sedikit yang bisa kami sampaikan. Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini ya nggak sampai setengah jam sebenarnya. Karena tidak banyak indikator yang baru. Hampir semuanya sama dengan tahun sebelumnya. Oke. Mungkin Pak Alfi, itu sedikit yang bisa kami Oke, sampaikan. terima Ya, kasih Pak Arief. Setengah jam lebih 9 mudah-mudahan menit Bapak, tapi nggak apa-apa. mudah-mudahan bisa lebih jelas nih ya. Oke. Pak Arief di di layar sudah ada 4 peserta yang ingin bertanya. Namun sebelumnya pertanyaan paling penting nih yang pasti ditunggu oleh semua peserta. Minta Ya. bahan paparannya Pak Arief. Kalau boleh tolong di-share di Oh, apa siap, namanya siap, siap, siap. agar semua dapat. Kemudian Ya. saya berikan kesempatan pertama untuk pemerintah Kabupaten Sampang. Dari awal nih Pak Arief belum bicara, beliau udah raise hand Pak Arief. Silakan pemerintah Kabupaten Sampang. Tampang ya. Semoga sudah berubah dari 4 tahun yang lalu. Oke. Ibu silakan. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Arif, Pak Ansri. Siap. Izin saya dari bidang aset Pemkab Sampang. Yang pertama terkait pengelolaan BMD ini Bapak,
ada yang perlu beberapa kami tanyakan. Yang pertama terkait transparansi. Kami khususnya di Sampang, Bapak ya. Sudah Apa? kami khususnya di Sampang, Bapak, sudah kurang jelas. Sebentar, Pak, geser, Pak. Mic-nya geser. Izin Bapak, sudah dengar Bapak Arif? Oh, dengar. Ya, siap. Ada dua pertanyaan, Pak. Dan nanti dilanjut yang lain. Yang pertama terkait aspek transparansi, Bapak, database BMD. Kita sudah migrasi ke database BMD dan itu sudah sesuai dengan Permendagri 47 2021. Cuman memang dengan adanya Impres 1 tahun 2025 terkait efisiensi, Pak, tentunya berdampak langsung kepada kami, Pak. Karena Pak, selama ini kita terus terang untuk database BMD ini kita kan masih numpang, Bapak, servernya. Dan memang saran dari Mendagri kemarin daerah harus punya server masing-masing karena database BMD ini kan memang banyak, Pak, dan transaksinya juga banyak. Jadi itu kendala kami di daerah, Bapak, dengan adanya efisiensi. Jadi kami untuk tahun 2025 ini tidak bisa punya server sendiri untuk pengelolaan database BMD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak, terkait indeks pengelolaan aset, ini juga baru buat kami, Bapak, karena seperti yang disampaikan Pak Arief tadi, tahun 2023 masih ada 10 pilot project yang sudah ditetapkan Kemendagri, tapi lagi-lagi, Bapak, kemarin sebetulnya ada sosialisasi dari Kemendagri, Bapak, kami juga masuk list daftar undangan, kami sebetulnya berharap bisa berangkat, Bapak, untuk sosialisasi penyusunan IPA itu. Lagi-lagi betul Bapak, kami tidak bisa berangkat, jadi kami juga dari Kemendagri Bu Amanah sebelum pensiun menyampaikan ada link Zoom meetingnya, Bapak. Jadi kami terputus untuk mendapatkan bahan. Mungkin itu, Pak, yang kesulitan kami di daerah khususnya di Sampang, Bapak. Terus yang ketiga terakhir, ya. Bapak, saya menambahkan pertanyaan Bapak. Untuk yang aspek transparansi itu, untuk laporan BND yang sesuai format Permendagri 47, itu tidak perlu diupdate setiap triwulan ya Bapak. Jadi sekali kita screenshot menyampaikan laporannya, sudah cukup sampai itu aja. Atau kita harus update setiap triwulan. Oke. Kemudian Bapak, saya menambahkan untuk tadi yang BAST penggunaan berita acara penggunaan BMD ini itu kan tidak sama dengan format pasca integritas sebelum-sebelumnya. Nah, itu kayak download formatnya itu gimana ya Bapak? Apakah bisa dipastikan? Nah, terus lagi Bapak yang terakhir untuk yang kemarin kami dapatnya ada aspek pengendalian berbasis resiko. Ini berarti nggak usah ya Bapak? Iya, nggak bisa. Kalau nggak usah syukur sih. Itu saja sih Pak. Gimana? Mau tetap ada atau enggak? Nggak ada aja Pak. Nggak ada Pak. Mending nggak ada aja Pak. Jangan ada dulu, Bapak. Nanti ya. Oke. Ya langsung ini dijawab Pak Afi. Silakan Pak. Ya ini. Silakan. Pertanyaan pertama itu yang paling berat bagi saya untuk menjawabnya. Karena yang bisa menjawab Pak Sekdanya sendiri. Server kami rusak Pak. Nah, terus kalau servernya rusak berarti ya bisa menggunakan server dari dinas lain. Ya, intinya apakah dari Pemkab Sampang hanya punya satu server? Kalau hanya punya satu, aduh, berat emang hidup ini. Ya, harus ada yang namanya mitigasi resikonya. Kalau Pemda cuma hanya punya satu server dan sebagainya, yang satu kena petir atau misalnya kena banjir dan sebagainya, ya itu. Makanya tadi perlu mitigasi resikonya tadi, ya bisa dicontohkan di mana di server-server yang lain sebenarnya. Kan ada servernya untuk pengelola keuangan dan sebagainya. Nah, mekanismenya itu silakan diselesaikan secara internal, ya. Ini masih jalan satu dinas kan, Pak? Ya, nggak izin Pak. Maksud kami begini Pak.
Gimana? Sebenarnya kami di tahun 2025 sudah mempersiapkan anggaran untuk pengadaan server yang khusus BBMD ini, Pak. Kami juga sudah koordinasi dengan Kominfo. Kemarin kan berharap Oke, pada saat PDN itu ya ternyata bermasalah, kita berharap Kominfo bisa backup kita, Pak. Ternyata ya seperti yang kita ketahui gitu, Pak. terus gimana? Eh, ya sementara Berarti saya mandek dengan adanya efisiensi kami ini Pak nggak bekerja maksimal. Berarti termasuk gajinya ya kita efisiensikan saja kalau begitu. Saya kira itu curhat internal mestinya Pak Arif ya. Nah, Nah, itu maksud saya, nanti ya kan? didiskusikan di internal Pak kalau mengenai Oke, hal-hal seperti jelaskan itu. secara internal. Nah, Ya, harapannya kalau ada ketua TAPD di sini, ya udah kami sampaikan nanti kalau ada Pak Sekdanya. Pak Sekda mohon nanti teman-teman dari DPKAD ini Pak, ya kan? Caranya gimana dan sebagainya agar pekerjaan bisa tetap optimal. Oke, Oke. karena dari Pak Alfi juga nggak akan mungkin nambah anggaran, ya kan? Tapi Siap. dari Kita lanjut ya teman-teman, Pak ya. ya dari, oke. Tep. Terus yang kedua tadi apa Pak? Terkait dengan ini ya, dengan eh, de- penyusunan kita, Pak. dengan Doman indeks BM, ya, indeks pengelolaan aset. ya. Jadi terkait dengan indeks pengelolaan aset ini, mungkin eh, bulan kemarin saya juga rapat dengan tim dari Kemdagri termasuk Bu Amanat dan sebagainya. Jadi akan dibuat surat dari teman-teman dari Mendagri terkait dengan bagaimana pedoman perhitungan asetnya tadi dari IPA PMD-nya. Sehingga ketika daerah pun nanti menyusun pedoman itu juga berdasarkan atau mengacu kepada eh, regulasi yang akan diterbitkan oleh teman-teman dari Kemdagri ya. Oke, jadi silakan untuk bersabar dulu kan, apalagi di bulan Ramadan kan, ya, tingkatlah kesabarannya tadi. Nah, next nanti misalnya sampai dengan akhir tahun ternyata regulasi dari Kemendagri belum juga terbit ya, nanti pasti akan kami sesuaikan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi jawabannya clear kalau misalkan terkait dengan IPA itu menunggu dari Kemendagri. Kalau nanti Kemendagri belum selesai, maka nanti akan disesuaikan. Begitu Pak Arif ya? Oke, tapi sebenarnya inti dari indeks pengelolaan asetnya adalah aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak ada yang di luar itu. Jadi aktivitas yang sudah ada di dalam ranahnya Permendagri semuanya. Jadi hanya menghitung saja ya. Jadi indeks ini adalah ya beberapa rumus perhitungan ya yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Kemendagri untuk menghitung berapa besar apa indeks daripada pengelolaan asetnya. Tetapi terkait dengan dokumen dan sebagainya sebenarnya Bapak Ibu sudah apa ya sudah menjadi tupoksi bagi Bapak Ibu sekalian sebenarnya tidak ada barang yang baru. Jadi baik dari dokumen-dokumen nanti yang akan disampaikan sebagai dasar perhitungannya sebenarnya sudah dipunyai oleh semua pemerintah daerah. Clear kayaknya ya? Clear. Oke, Oke, cukup ya. Oke. Ah, Lagi tadi apa nih? Itu Bapak, Laporan Berita acara ya. itu nggak perlu triwulan ya? screenshotnya, Oke. Pak. Iya, Ibu dicari yang paling terakhir saja, yang paling update yang disampaikan. Ya. Oh, berarti yang terakhir 2000. Oke kan Berarti yang lebih enak paling kan? Nah, Ya. oke. Yang terakhir, Pak. Bapak terus format berita acara penggunaan itu Bapak. Beda dengan Berita template. acara penggunaan PMD kira-kira ada nggak di Permendagri? Silakan dicari dulu. nah, dibaca Permendagrinya, jadi Ya, segala hal karena terkait itu tebel ada di banget itu kan. Permendagrinya. Ya, ada di sana sebenarnya. Mm-mm. Dan itu ya karena sudah ada di Permendagri, ya seharusnya teman-teman dari aset juga sudah membacanya. Tadi. Jadi saya malah balik bertanya sebenarnya, sudah adakah berita acara penggunaan barang? Karena ini adalah apa yang disampaikan dari teman-teman Kemendagri indikator ini kan, Pak, di Permendagri kami sudah ada berita acara penggunaan barang negara, bukan fakta integritas katanya, ya kan? Tadi sehingga setiap pengguna barang sebenarnya atau seharusnya sudah ini
sudah menandatangani dari berita acara ini sebagai bentuk mitigasi resiko tadi, ya kan? Tenang Bu, tidak usah terlalu pusing Bu. Ya, semua bisa berjalan. Ya, tadi. Kalau bagi ASN nanti yang tidak mau tanda tangan, diambil saja barang milik daerahnya, selesai. Oke? Nah, Udah itu ya, pertanyaannya sudah 3 itu kalau nggak salah ya. iya. Oke. Oke, untuk supaya nggak ini sampang, kayaknya sudah cukup ya. Nanti kita ikut yang lain, kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Tapi Pak Arief, sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan terkait ini. Kelihatannya Pemda ini agak kaget karena biasanya selesai MCP itu apa namanya, cut off-nya di Desember. Namun Oke. karena kita majukan ke November, kira-kira ini banyak pertanyaan. Mm-mm. Apa yang terjadi ketika ke November? Apa yang harus dilakukan oleh Pemda? Silakan Pak Arief. Oke. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kan itu bukan cut off sebenarnya, Tet- tetapi adalah jangka waktu dari input ke MCP-nya, ya. Nanti ketika berjalan akan kita evaluasi kembali, ya. Apakah dengan waktu November tadi sudah cukup atau belum? Tetapi berdasarkan data dari tahun sebelumnya kan kemarin dikasih sampai Januari pun ternyata apa? Banyak belum selesai juga. Sehingga harapannya nanti ya kita announce sampai bulan apa di bulan November nanti mudah-mudahan semua data MGP-nya bisa terinput dan sebenarnya diberikan waktu lagi nih ketika nanti ada verifikasi dan sebagainya masih ada waktu untuk memperbaiki kembali. Intinya di sana sebenarnya. Oke, Oke. terima kasih Pak Arief. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas bagi semua. Jadi untuk yang lain jangan bertanya lagi mengenai November ya. Kelihatan sudah dijawab tadi oleh Pak Arief. Oke, Sebentar. Itu silakan. di hari pertama sudah disampaikan juga, ya kan? Yang di hari pertama kemarin juga sudah disampaikan terkait dengan ini ya, dengan hal-hal umumnya terkait dengan MGP-nya. Oke. Ya, mungkin karena ini pesertanya kan beda-beda Pak Arief. Di hari Oh, pertama siap, ya siap. bisa Ya, ya, beda. ya. Oke, oke, oke. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang kedua, raise hand adalah Nganjuk. Silakan Nganjuk. Oke, silakan. Ya, kita Boleh cek. dia. Ya, Oke, silakan. Ya, maka Pak udah Kadis masuk artinya ya. sudah berganti. Oke, MP Oke. silakan. Terima kasih Pak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait sertifikasi. Tadi di apa di paparan itu ada di situ ada dua tahapan. Yang pertama pendaftaran ukur, yang kedua pendaftaran sertifikat ya. Kebetulan di Ya, Nganjuk ini di BPN Nganjuk ini sekarang kita hanya satu tahap. Pendaftaran ukur itu hasilnya langsung pita bidang, SK dan terbit sertifikat langsung. Berarti tidak siap. ada tahapan pendaftaran sertifikat. Ini nanti Oke, bagaimana? Terus yang kedua terkait pedoman nih Pak. Ini oke. di Pemda itu nanti kira-kira kita membuat pedoman itu berwujud perbuk atau SK Bupati atau bagaimana? Oke. Mengingat sekarang kan permen atau kepmennya juga belum terbit. Nah, Siap, ini kita belum belum bisa menggambarkan kalau nanti perbu berarti kan butuh waktu yang lumayan. Nah, siap. mungkin Oke. kalian saya usul kalau bisa cukup Harapan Bapak adalah SK Bupati kan, Pak? SK Bupati atau cukup sekda lah Pak kalau bisa Pak. Selaku pengelola BMD lebih cepat gitu Pak. Ya, Siap, nanti kita jaga-jaga kalau coba ya. keluarnya di akhir-akhir gitu Pak. Oke, tapi yang jelas bukan perkada. Kalau perkada Bapak Ibu akan nangis nanti kan? Oke, Iya betul. Terima kasih dua itu Pak. Terima kasih yang mulia. Oke, siap, siap. terima kasih. Silakan Pak Arief. Oke, yang kedua udah saya jawab tadi ya. Hmm, jadi mungkin maksimal nanti adalah SK kepala daerah saja nanti. Karena ya kalau ada usulan di Pak Seren nanti akan kita tampung juga nanti Pak ya. Oke. Terus ini ya terkait dengan tahapan sertifikasi memang di beberapa daerah itu ternyata dari kantahnya kan agak bermacam-macam ya pelakuan seperti itu. Kalau di Nganjuk sudah bisa langsung seperti itu berarti udah bagus itu Pak. Ya, untuk evidennya nanti bisa saling
maksudnya saling melengkapi saja bahwa kami yang di Nganjuk nanti diberikan keterangan bahwa tahapannya adalah dari eh, pendaftaran pengukuran sampai dengan pendaftaran sertifikasi itu menjadi satu tahapan. Yang penting nanti dibandingkan dengan targetnya sesuai atau enggak, ya, yang didaftarkan berapa, yang apa tuh, yang udah jadi sertifikasi ada berapa tadi, itu silakan bisa dihitung sendiri tadi. Jadi tidak usah dibuat ini, nggak usah dibuat susah tadi. Yang penting ya tadi Pak, berapa yang Bapak masukkan tadi, ya kan? Yang diukur ada berapa tadi. Dan ini waktunya juga bukan sebulan 2 bulan kan Pak ya, sampai yang terakhir kali nanti. Jadi misal total yang didaftarkan misalnya apa? Targetnya ada 200, ya kan? Yang didaftarkan sampai dengan misal di TW3 hanya 150. Dari 150 tadi yang didaftarkan, yang sudah jadi apa itu, yang peta bidang tanahnya ada berapa dan sebagainya, silakan dibikin kronologi atau laporannya kan ada biasanya. Kalau ada kesulitan nanti terkait dengan tata cara pelaporannya, silakan menghubungi dari pihaknya masing-masing, ya kan? Kalau tidak bisa menghubungi saya juga nanti. Oke Pak Abi, tidak apa kan Pak Abi ya? Jadi Nggak walaupun apa-apa, Pak. Silakan, kita Pak. berbeda wilayah ya. Oke, siap. Oke, Oke, cukup ya Nganjuk ya. ya Pak, dari Nganjuk kira-kira ada yang belum jelas? Sudah cukup kelihatannya, karena nanti kita masih ada beberapa pertanyaan lagi ya. Yang jelas jangan sampai 3 kali, ya. Oke. Jangan sampai Yang tiga dua, kali. yang 2 kali sudah kita berikan peringatan di aspek pencegahannya. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga itu tadi Pasuruan. Silakan. Ini Oke. dulu Pak Arief ini wilayahnya Jawa Timur ini, Jawa Timur semua yang nanya ini. Silakan Pasuruan. Siap. Halo, cek nggak ada. Masuk Ibu. Masuk Jelas ya. Silakan sekali. Bu. Selamat siang Bapak, mohon izin. Saya perwakilan dari bidang aset Kabupaten Pasuruan. Siap Bu. Ingin bertanya terkait beberapa eviden. Yang pertama, terkait pemanfaatan BMD, Bapak, ada eviden yang diminta terkait daftar rekapitulasi BMD yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sesuai Permendagri nomor 19 Ya. dan Permendagri nomor 7. Kemarin saya sudah coba cari Bapak untuk spesifik judulnya daftar rekapitulasi BMD yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan itu kebetulan saya belum menemukan. Apa bisa ditunjukkan langsung mungkin formatnya nomor berapa? Karena kalau saya cari di Permen 7 itu mungkin yang mendekati ada laporan BMD yang tidak digunakan untuk TUSI, Bapak. Tapi di dalamnya tidak hanya terkait dengan pemanfaatan BMD, tapi ada juga terkait pemindah tanganan dan juga penggunaan. Jadi mungkin saya ingin bertanya lebih spesifik, kalau mungkin ada format spesifik yang diminta bisa disampaikan. Itu yang pertama, Bapak. Kemudian yang kedua, terkait BMD bermasalah, kalau daerah kami bukan daerah pemekaran, otomatis maka kami akan melaporkan laporan nihil, Bapak. Apakah surat pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sekda itu ada format tertentu atau dikembalikan kepada Pemda masing-masing? Sebentar. Oke. Oke Bu. Oke. Oke. Terus Sebentar. kemudian yang terakhir Bapak yang Oke. nomor 3. Ya, yang nomor 3. Ini masih baru ya Bapak untuk tahun ini terkait laporan penyelenggaraan manajemen risiko. Saya minta, oh sudah tidak ada. Oh tidak digunakan. Oke, oke. Saya rasa cuma 2 itu aja Bapak. Oke. Oke. Oke, silakan Oke. Pak Arief. Ini yang Siap. resen semakin banyak Pak Arief. Mungkin kita harus ikan Siap. cepat. Oke. Silakan Jadi Pak Arief. pertama ini, ntar nanti saya konfirmasi ke teman-teman dari Kemendagri juga ini kan, terkait dengan formatnya seperti apa. Kalau tidak ada format baku dari Kemendagri, silakan sesuaikan dengan pemerintah daerah masing-masing. Kalau tidak ada format baku dari Kemendagri, sesuai yang di laporan tadi Bu ya. Clear. Terus yang kedua tadi format sama surat pernyataan dari Pak Sekda. Sebenarnya dari tahun kemarin juga sudah ada itu Bu. Jadi bisa digunakan kembali format dari pernyataan yang tadi.
Kalau dari tahun kemarin memang sudah tidak ada pemekaran, pasti tahun kemarin pasti buat surat pernyataan dari Pak Sekda. Silakan dibuka lagi evidence di tahun kemarin. Kebetulan tahun kemarin sepertinya tidak diminta Bapak eviden untuk surat pernyataan. Sebentar. Tapi tempat Ibu ada PMD bermasalahnya atau tidak? PMD bermasalahnya kalau untuk pemekaran kami bukan daerah pemekaran Bapak. Hmm. Oke, 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 oke. Iya. Iya. Terus kemarin Ibu dinilai berapa? Dinilai nol atau tetap diberikan penilaian? Tetap diberikan penilaian, makanya yang surat pernyataan saya baru tahunya tahun ini itu Oke, Bapak. berarti harus kita evaluasi penilaiannya nih kan. Karena nggak ada evidensinya kenapa bisa diberikan nilai optimal kan? Nah itu tadi. Gitu. Ya. Tapi nggak apa Bu. Berarti harus Mungkin sama catatan. ya. Jadi surat pernyataannya minimal menginformasikan bahwa pertama daerah kami bukan daerah pemekaran dan sebagainya berdasarkan apa dan sebagainya dan sebagainya. Oke, intinya ya ada pertanggungjawaban mutlak dari Pak Sekda yang menyatakan bahwa memang daerah kami bukan daerah pemekaran dan sebagainya, sehingga tidak tidak ada BMD yang bermasalah karena pemekaran tadi. Bisa kira cukup itu Bu. Iya, terima kasih Bapak. Tapi intinya nanti ketika ada tim Korsub Jatim misalnya melakukan monitoring dan evaluasi ke Pasuruan misalnya, ternyata diketemukan ya baik yang bermasalah dengan pihak ketiga maupun dengan daerah pemekaran misalnya, yaitu nanti bisa didiskusikan kembali, Bu ya. Iya, Kalau iya Bapak. Terima ditemukan, kasih. ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih dari Pasuruan, terima kasih Pak Arief. Ini kita biar agak sedikit agak sedikit ada variasi. Saya ingin membacakan singkat saja Pak dari Kapuas Hulu terkait dengan regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan BMD. Kan harus ada perda yang mengacu pada PP 28 dan Permendagri nomor 7 sesuai dengan paparan. Pertanyaannya, jika kami masih menggunakan perda yang belum mengacu kepada kedua aturan tersebut, apakah dapat nilai? Dapat nilai tapi nol nilainya. Oke, terima kasih Pak. Itu dicatat Jadi ya. harapannya sudah mulai menyusun revisinya. Maka kalaupun bentuknya masih draft, tetap kami nilai. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya apa yang mau kita nilai? Kalau tidak ada sama sekali. Nah, minimal dari Bapak Ibu menyesuaikannya dengan regulasi yang terbaru. Karena kalau masih yang lama, sementara aturan atasnya sudah ada yang terbaru, kan berarti akan berbeda nanti hasilnya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini intinya belum. ada draftnya, tetap bisa kita terima. Berapa nilainya Pak kalau ada draftnya Pak? Ya, Kalau ada draft dapat nilai berapa? yang kemarin dapat 30 dan sebagainya kalau draft. Oke, siap. Siap. Oke, kita lanjut ya. Oke. Tadi dari Kapuas Hulu, sekarang kita ke ibu kotanya, ke Pontianak. Silakan Pontianak. Pontianak ini tempat Pak Edi Suryantonya. Oke, kami silakan. Terima kasih Pak Ari dan Pak Alfi. Izin lagi Pak Alfi, sekarang ketemu lagi kita di Zoom, memang kemarin tatap muka. Ya Pak. Ya, saya izinkan perkenalan ke Pak Arif. Saya ini Pak Gusti Jayadi, Kabid Aset Pemerintah Kota Pontianak. Baik Pak, kalau di bidang aset memang kendala yang sangat-sangat berat memang kemarin Pak Alfi pun dengar itu terkait PSU Pak. Prasarana dan sarana utilitas Pak, itu terutama di jalan lingkungan. Dan kemarin hasil kita rekon bersama Dinas Perkim itu ada perubahan data yang belum disertifikasi, dan kedua ada perubahan data terkait rekon bersama BPN. Jadi ada peningkatan hampir 1.000 lebih. Yang awalnya 962 yang sudah bersertifikat, setelah kita rekon itu ada 90 yang kita dapatkan kembali. Jadi total 1.061 yang sudah bersertifikat. Terkait jalan lingkungan yang belum sertifikat Pak, itu masih kita telusuri terus. Kenapa? Karena kalau jalan lingkungan ini tidak seperti yang di jalan komplek Pak. Kalau jalan komplek itu kan Pasum dan Pasus itu dia diserahkan kepada bidang aset dan kita rekom untuk membuat izin.
Kalau jalan lingkungan itu memang telah dilepaskan oleh yang bersangkutan di Kanta. Jadi kita tidak punya warkahnya pelepasannya. Jadi kita susah untuk mensertifikatkan. Cuman kemarin kita sudah koordinasi gerakan, mereka maunya dipetakan dulu. Dipetakan dulu karena mungkin saat pengerjaan jalan lingkungan itu kan ada pemetaan. Mungkin dari dasar pemetaan untuk mereka lanjut ke sertifikasi, Pak. Terus target kemarin kita di 2025 memang agak minim, yaitu 53 sertifikat. Dan kemarin setelah yang sudah diserahkan itu ada 20 sertifikat. Terus 6 sertifikat itu tumpang tindih, Pak. Di mana ada kantor pelayanan kesehatan itu puskesmas itu adalah fisik dikuasai tapi objek tanah itu HGB murni di atas tanah negara. Izin Pak Gusti, Ya, mohon izin biar lebih ini kira-kira pertanyaannya. pertanyaan saya terkait yang ini tadi Pak, apa nama yang jalan lingkungan. Karena selama ini kita belum ada koneknya dengan pihak BPN gitu. Bagaimana solusinya tadi? Karena Nah, solusinya ya, adalah silakan berkoordinasi dengan BPN setempat, Pak. Ya, kalau ada permasalahan, silakan berkoordinasi dengan teman-teman dari PIC, dari Korsubga. Intinya ya, di sana. siapa? Oke. Terus Dan yang selanjutnya Pak, kalau yang enggak, yang pertanyaan saya terkait tumpang tindih Pak. Ini tumpang tindih, nih. Fisik dikuasai pemerintah Kota Pontianak tercatat, cuman objek tanah itu tumpang tindih dengan HGB murni. Ada juga yang udah termasuk wilayah kuburaya. Terus ada yang tumpang tindih dengan sertifikat hak milik masyarakat. Karena kalau kita ke BPN, mereka tidak akan mengeluarkan warkahnya, Pak. Ini harus memang ke pengadilan misalnya, atau kita SKK-kan kepada pihak kejari gitu. Ya, terima kasih. ini udah kalau ini udah ke substansi ya, ke substansi permasalahan, Pak ya. Ya. Jadi gini, di Korsub ini sudah dibagi menjadi beberapa direktorat dan juga ada PIC-nya masing-masing ya. Jadi yang Bapak sampaikan tadi silakan untuk dicatat, kemudian disampaikan kepada PIC-nya yang di Kalimantan Barat, Ya. ya Pak. Dengan Bapak Tri Desa itu, Bapak Tri Permasalahannya Desa. seperti apa? Dan Sekarang. memang itu juga harus ada laporannya. Ya. Kemudian bisa meminta untuk dilakukan rapat koordinasi secara bersama-sama ya, baik dengan kantor setempatnya maupun dari UPD lain, Pak. Ya, dari UPD lain yang ya itu yang menjadi pengguna barangnya misalnya dan sebagainya, diajak rapat bareng-bareng. Dan tentunya kalau permasalahannya memang itu agak rumit dan membutuhkan bantuan dari teman-teman APH, dalam hal ini adalah dari kejaksaan setempat, silakan berkoordinasi dengan APIP nanti untuk membuat permohonan pendampingan hukum dari teman-teman dari datunnya, kasih datunnya ya. Ya. Itu tadi Pak. Siap. Ya, nanti Pak Gusti itu dengan Pak Tri Desa, mungkin dari inspektur Pak Tri Desa baru awal tahun ini. Kita kan sebelumnya Bu Nindya kan ya. Bu Nindya pindah ke Jawa Timur, Pak Tri Desa nanti bisa via inspektur, Ibu Inspektur ya. Pak Maruli dan ya dengan Pak Maruli, betul. Maruli nanti. Ya, siap. Siap. Jadi nanti bisa lebih intensif kalau terkait dengan substansi-substansi yang ada di daerah masing-masing. Siap, Pak. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke Provinsi Jatim. Silakan. Ya. Singkat, padat, jelas Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Dari Provinsi Jawa Timur dan Penasihat, ini kaitannya dengan kewajiban pemerintah provinsi untuk melakukan rekapitulasi dari kabupaten kota ke Mendagri, Pak. Suaranya putus-putus Bapak. Suaranya putus Pak. Pak, dari Provinsi Jawa Timur terkait dengan kewajiban pelaporan dari pemerintah provinsi Pak, izin Pak, mohon izin diperbaiki dulu. Nanti saya lewat dulu, nanti kita kembali ke Bapak ya. Soalnya suaranya benar-benar kayak ini. Coba silakan. Mau coba atau diperbaiki dulu atau gimana? Atau menghemat waktu kita lanjut dulu ke Sidoarjo dulu ya, nanti baru ke boleh. ke Provinsi Jatim lagi. Silakan Sidoarjo.
Silakan Bapak, suaranya. Ya, Pak Alfi, kalau pertanyaan hampir sama, saya kira udah tahu jawabannya kan ya. Ya, Oke, kami silakan. Bapak suaranya nggak terdengar Bapak. Ada apa nih dengan Sidoarjo dan Surabaya ini kok suaranya nggak jelas ini? Oke, Provinsi Jawa Timur silakan coba lagi. Sidoarjo malah hilang. Bisa dengar suara saya, Sidoarjo? Ah, sebentar. Sidoarjo udah terdengar Pak. Sudah masuk Pak. Ya, Sidoarjo ya. dulu ya Pak ya. Sorry. Kayaknya Jawa Timur lagi mendung, Pak. Jadi, Iya kayaknya. siap. Oke, mungkin mau izin bertanya Pak Arif, Pak Alfi, terkait dengan di aspek akuntabilitas, Pak. Ini kan ada di indikator inventarisasi BMD nih, Pak. Di sini kan ada pembentukan tim inventarisasi. Yang selama ini sudah kita lakukan ini kemarin pada saat penilaian MCP 2024 kita kan terkait dengan inventarisasi yang kita kirimkan adalah sensus yang 5 tahunan itu, Pak. Yang 5 tahunan. Dan di sini kan kalau kita lihat di Permendagri kan bisa tahunan per tahun. Cuma dengan membentuk tim inventarisasi ini kami bisa mendapatkan penjelasan terkait dengan inventarisasinya di 6 aspek ini Pak, yang terkait dengan skip mungkin yang menjadi minimal salah satu objek itu bisa menjadi objek inventarisasi. Terus terkait dengan SK-nya mungkin Pak. Yeah. Kalau inventarisasi secara keseluruhan di pengelola mungkin dengan sekretaris daerah, tapi terkait dengan pengguna apakah SK-nya itu turun di pengguna sampai dengan kuasa pengguna di kalau sekolah misalnya di Dikbud, OPD Dikbud misalnya ada sekolah gitu, itu terkait dengan timnya yang mengeluarkan SK ini dari kepala OPD, sekda atau dari langsung kepala sekolahnya bisa mungkin itu Pak. Tanyakan. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, udah. Tidak usah dipersulit, kita bikin gampangnya saja, ya kan Pak ya. Nah, jadi intinya kan ini adalah laporan pelaksanaan, ya kan Pak ya. Itu salah satu kuncinya sebenarnya. Di dalam laporan pelaksanaan kan nanti juga dijelaskan berdasarkan SK tim nomor berapa dan sebagainya. Itu silakan untuk dilampirkan. Jadi gini, kalau rekonsiliasinya sudah inventarisasi misalnya dilakukan mungkin ya 2 tahun yang lalu sudah selesai semuanya, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan data di tahun itu. Kalau inventarisasinya dilakukan secara keseluruhan. Tetapi kalau inventarisasinya dilakukan secara MCP tahunan. kan masuk Kapian Jung. Ada diundang kalau inspektorat. Sebentar. Ya. Jadi kalau dilakukan secara tahunan, maka silakan diupload dokumen di tahun itu saja. Ya. Kalau dilakukan tidak atau belum secara keseluruhan asetnya dilakukan inventarisasi. Itu aja Pak. Tapi intinya kan nanti akan disesuaikan dengan laporan yang Bapak sampaikan nih kan. Karena isi di laporan harusnya misalnya dilakukan oleh berapa tim, SK-nya nomor sekian, dan sebagainya. Itu salah satu Pak. Terkait SK-nya Pak, kewenangan kalau di pengguna itu sampai dengan kuasa pengguna itu nanti SK-nya yang dikeluarkan SK kepala dinas atau tetap pakai satu SK di pengelola. Saya kira kalau dengan pakai satu SK di pengelola saja, ya kan. Nanti kalau jumlah OPD-nya ada misalnya ada 60, jadi ada 60 SK dong nanti. Untuk timnya, kalau kami rasa di pengguna karena inventarisasi itu dilakukan oleh pengguna masing-masing. Itu kan ada banyak. Kalau satu tim itu kalau sekolah saya contohkan pendidikan sekolah itu ada 500 sekolah. Ada 500 sekolah, apakah tim itu turun ke 500 itu kan tidak. Sehingga tim itu dia breakdown sampai ke pengguna, sampai di kuasa pengguna. Betul. Oke, berarti hanya sampai terlalu banyak objek yang akan diinventarisasi. Tapi kalau sudah di breakdown sampai dengan tim itu ada di kuasa pengguna di bawah, jadi setiap sekolah berkuasa untuk melakukan inventarisasi dan itu akan dilaporkan kepada kepala OPD dan sekretaris daerah, itu kami lebih efektif mungkin. Terkait dengan SK-nya ini yang menjadi pertanyaan kami. Pak, untuk SK-nya sendiri di tiap
di tiap pengguna barang ada Pak ya? Yang selama ini yang kalau kemarin sensus itu di satu pengelola, Pak. Tapi yang itu yang 5 tahunan yang dilakukan. Tapi kan ini mau kita lakukan dengan setiap tahun dari 6 objektif itu, Pak. Mulai dari tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain kan bertahap. Kalau di dalam indikatornya ini kan bisa minimal salah satu. Ya. Oke. Nah, sedangkan OPD sendiri kan kita ada banyak. OPD-nya kan ada banyak. Pada saat nanti turun lagi ke bawah ke kuasa penggunanya, itu bisa lebih banyak untuk Bigfoot, misalnya kayak Bigfoot ada 5. Sebentar. Oke Pak, berarti SK-nya yang sampai di UPD-nya saja Pak. Sampai OPD-nya saja, Pak. Iya. Ya. Oke. Ya nanti kalau sampai sekolah-sekolah, kalau di Sidoarjo ada beberapa sekolah itu yang harus diupload. Ya, sampai di UPD-nya saja. Sampai OPD-nya, siap. Ya. Oke, Pak. Cukup, Terima kasih, Pak. Oke. Oke, sudah clear ya Pak ya, Sidoarjo. Kita lanjut balik ke Pemprov Jatim ya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Kaitannya dengan indikator penertiban PSU. Jadi kan di sini kan ada kewajiban melaporkan realisasi PSU kabupaten kota dari gubernur ke Kemendagri. Siap. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada kewajiban dari kabupaten kota untuk kemudian melaporkan ke provinsi? Karena ini kan baru Pak, sebelumnya terkait dengan PSU provinsi karena tidak punya kewenangan untuk menerima itu. Siap. Melakukan itu. Nah, jika memang belum ada, apakah tidak lebih baik dituangkan di dalam pedoman ini juga kewajiban itu? Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, kita kembali ke Permendagri 9 tahun 2009. Ya, kita buka bersama-sama. Ada kewajiban dari bupati, wali kota, kepada gubernur juga wajib melaporkan kepada Mendagri. Ada klausul di sana. Dan kemarin kebetulan yang di wilayah saya yang di Jawa Barat itu sudah berjalan. Ya, jadi kemarin dari provinsi berdasarkan dari Permendagri tadi berkirim surat kepada seluruh pemerintah daerah yang di wilayahnya ya untuk mengirimkan laporan PSU-nya. Konfirmasi Pak. Ini kan di penilaian jika terdapat laporan realisasi PSU kabupaten kota diberikan nilai 25, provinsi diberikan nilai 25. Artinya laporan realisasi PSU kabupaten kota ini maksudnya adalah dari Kap kota ke pemerintah provinsi, gitu Bu. Betul, betul Pak. Ya. Dan nanti dari Bu Gubernur ya juga melaporkan kepada Mendagri. Ya. Terima kasih. Betul. Oke, makasih Bapak. Pemprov Jatim sudah. Kemudian lanjut ke tadi selanjutnya itu adalah sebentar nih, menyambung juga chat dari Pemkab Kota Waringin. Silakan. Kota Waringin Timur kan. Nah, izin bertanya mengapa target penertiban PSU dimasukkan sebagai indikator penertiban BMD? Dikarenakan target PSU yang diserahkan merupakan urusan PU atau perkimnya ya, yang belum diserahkan belum dapat dikategorikan sebagai PMD. Nah, justru hal inilah yang perlu kita nih Pak ya, yang perlu kita optimalkan. Tentunya teman-teman dari BPKAD sebagai salah satu tim ya penyerahan PSU harus mendampingi dari awal ya. Maka diperlukan apa sebenarnya ada regulasi tiap daerah terkait dengan BMD-nya. Ketika PSU ini diserahkan, apakah secara otomatis akan menjadi aset Pemda atau tidak? Dan itu menjadi salah satu kewenangan dari Pemda masing-masing. Bahkan ada juga Pemda yang baru gini, misalnya dari pengembang baru membuat set plan-nya ya set plan dan kemudian disetujui oleh teman-teman dari Perkim maupun teman-teman dari DPM PTSP, ada yang sudah dijadikan sebagai aset ya, diakui sebagai aset Pemda. Nah, sekarang kita kembalikan ini kepada regulasi di pemerintah daerah masing-masing. Bagaimana perlakuannya terkait dengan PSU tadi, ya kan? Karena kan
di regulasi Permendagri kan sudah dinyalakan di sana nih. Setahun setelah masa pemeliharaan, pihak pengembang harus menyerahkan kepada pemerintah daerah, ya kan? Itu. Nah, kalau di Permendagri sendiri tidak spesifik ini, apakah harus dalam bentuk sertifikat atas nama Pemda atau boleh atas nama sertifikat atas nama dari pengembang sendiri. Tiap-tiap daerah bisa mengaturnya sendiri sebenarnya. Kalau misalnya harus atas nama pemerintah daerah, ya itu yang harus diproses memang Pak. Termasuk pencatatannya juga harus diatur di sana, ya pencatatan ke PMD-nya. Dan yang sering bermasalah adalah teman-teman dari apa? Dari Perkim maupun PUPR-nya dengan teman-teman dari BPKAD-nya, ya kan? Dan itu, ya di Jawa Barat menjadi temuan dari BPK. Seluruh pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat ya itu dicek PSU-nya oleh teman-teman dari BPK. Termasuk tadi ada yang sudah diserahkan melalui Perkim tadi ternyata belum dicatat. Ada yang sudah dicatat tapi prosedurnya belum sesuai dan sebagainya. Justru itulah yang menjadi perhatian kita bersama tadi. Ya. Dan ada juga misalnya ya karena regulasi yang di daerahnya tidak harus dalam bentuk SHP-nya Pemda. Yang penting sudah diserah terimakan kepada pemerintah daerah. Dicatat, dimasukkan ke dalam PMD, baru dari pemerintah daerah apa? Mengajukan sertifikasi ke kantor pertanahan setempat. Jadi yang masih atas nama dari pengembang tetapi sudah tercatat di dalam catatan PMD, nah itu yang di Pemda punya kewajiban untuk pengamanan secara hukumnya tadi. Jadi banyak hal yang terjadi terkait dengan PSU ini. Bahkan ada juga yang di Pemda tidak ada regulasinya sama sekali. Mau diserahkan atau enggak juga sudah terserah dan sebagainya. Padahal sudah diatur di dalam Permendagri 9 tahun 2009. Sehingga ini perlu kami reminder kembali ini. Karena ya sebenarnya banyak berawal di mana ya? Di daerah-daerah yang di DKI dan Jawa Timur. Banyak pengaduan-pengaduan masyarakat di sana dan sebagainya. Ada yang susah untuk misalnya menyerahkan PSU-nya. Ada yang Pemdanya aktif tapi pihak pengembangnya tidak aktif dan sebagainya. Maka ini perlu solusi secara bersama-sama. Maka dalam hal ini ya penertiban PMD ini tidak hanya tugas ini di bagian aset atau kepala di PMD, kepala BPKAD, tapi tugas Pemda dan Pak Sekda sebagai ketua tim penyerahan PSU. Ya. Jadi kalau kita bicara aspek-aspek atau area yang di dalam MCP ini, baik dari perencanaan pengadaan dan sebagainya, tidak notabene kita menuju ke dinasnya. Ya kan? Apalagi kalau kita bicara sertifikasi, ya dan sebagainya, itu yang dilibatkan bukan hanya dari bidang aset, tetapi seluruh pengguna barang tadi. Apalagi kalau hanya diserahkan kepada kepada inspektornya dan sebagainya. Itu jelas tidak mungkin sama sekali. Jadi dalam hal ini BPKD sebagai instansi sebagai pengelola memang tugasnya kan itu hanya menerima aset Pak ya. Tetapi ya tugas terkait dengan reminder kepada pihak pengembang, surat kepada pihak pengembang, sosialisasi kepada pihak pengembang dan sebagainya, ya harusnya tupoksinya melekat di Perkim terkait. Nah, itu ya pasnya yang hadir hari ini termasuk teman-teman dari Perkim juga, tidak hanya teman-teman dari bidang aset. Dan ketika kami melakukan monitoring dan evaluasi ke pemerintah daerah, ketika kita bicara PSU, ya yang kami undang tentunya ya termasuk ke Perkimnya juga maupun ya dinas yang terkait di sana, tidak hanya bidang aset saja. Tadi. Oke. Jadi ya ini kalau ada instansinya BKAD dan dari inspektorat belum punya tupoksi yang terkait dengan penentuan target PSU, iya. Target PSU-nya dari mana? Dari teman-teman Perkim nanti. Ya, dalam tahun ini nanti ya berapa target PSU yang harus diserahkan? Karena datanya bukan di BPKAD maupun di inspektorat, tapi datanya di mana? Teman-teman Perkim tadi.
Udah cukup. 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 Pak Maksud Arif. saya, maksud saya, maksud saya sudah cukup jelas. Ya, sudah jelas. Kita masih punya waktu, jadwalnya jam 3 selesai. Kita masih 5 menit menuju jam 3. Pertanyaan masih ada beberapa. Kita gas dulu sampai akhir ya. Atau gimana Pak Arif? Oke, kami silakan. Oke. Pemkot Probolinggo, silakan. Singkat, padat, jelas ya. Untuk PMD kita kan semua terangkan. Kurang jelas suaranya Bapak. Ayo Pak, yang lebih jelas Pak, Probolinggo. Lalu untuk pengisian RKB kan kita sekarang dengan Permendagri 7 tahun 2022 karena isinya cuma Permendagri 7. Terputus-putus Pak. Putus-putus Bapak. Bapak cari dulu sinyalnya Pak ya. Kita pindah ke yang lain dulu ya. Oke. Oke, Kalimantan Barat silakan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, izin Pak Arif, Pak Alfi, dan izin Pak menyimak apa yang dipaparkan Bapak dari tadi. Saya ingin menanyakan terkait dengan indikator rekonsiliasi dan inventarisasi BMD Pak, terkait dengan surat keputusan kepala daerah atau SK tim inventarisasi. Jadi begini Pak, di tahun lalu kan, di tahun 2024 kan dokumen ini kan juga sudah dimintakan oleh terkait dengan MCP KPK. Nah, pertanyaan saya, ketika tahun lalu kami dan pengguna barang dan baik sampai di tingkat UPT itu telah membuat SK tim inventarisasi, ya kan? Namun di tahun ini kan diminta lagi nih Pak, apakah pertanyaannya apakah boleh Pak lo itu disertakan kembali di tahun ini Pak? Mohon izin Pak, mohon arahan. Terima kasih. Pertanyaan bagus Pak. Jadi kalau tahun ini mungkin timnya masih sama, nggak berubah orang dan sebagainya, silakan dipakai. Bahkan yang saya sampaikan tadi, misalnya nih, di 2 tahun yang lalu, ya 3 tahun yang lalu sudah pernah dilakukan inventarisasi secara keseluruhan, maka silakan digunakan data tersebut. Oke, clear ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas sarannya. Jadi ada pencerahan lah. Jadi kami tidak lagi ya tidak bolak-balik bikin yang sama kan Pak ya. Itu silakan diupload kembali. Ya benar karena memang tadi. Baik Pak, terima kasih Pak atas sarannya. Terima kasih Pak. Probolinggo gimana? Sudah siap lagi? Tes 1 2 Probolinggo silakan. Enak Pak. Ya. Wah, iya, silakan Pak. Sudah. Nah, sekarang kan kita menganut pada Aduh Bapak mohon izin Bapak, boleh via chatting aja Pak. Kelihatannya sinyalnya jelek sekali Pak. Ini Jawa Timur kenapa dari tadi sinyalnya jelek? Lewat chat ya Pak, nanti langsung saya bacakan Pak. Silakan Bapak. Kita lanjut ke Gunung Kidul. Nah ini Jogja baru sekarang nih muncul. Oke silakan Gunung Kidul. Gunung Kidul silakan. Dibuka dulu mic-nya. Gunung Kidul. Halo? Nah, silakan Gunung Kidul. Suaranya tidak terdengar, Pak. Pak Arif bisa dengar atau Pak Arif bisa dengar? Enggak juga ya? Benar. Oh, Gunung Kidul silakan dicari lagi ya. Nanti kalau enggak lewat chat aja Pak. Enggak terdengar sama sekali Pak suaranya Pak. Kemudian Kabupaten Malang dulu ya. Kabupaten Malang silakan. Ya, selamat sore Pak. Sore Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya.
Sebenarnya tadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, tapi sudah banyak yang sudah dijelaskan karena teman-teman dari pemerintahan sudah tanya. Tapi satu hal yang ingin tetap kami tanyakan, Pak, yaitu terkait sertifikasi, Pak. Jadi di capaian sertifikasi itu poin 2 salah satunya yaitu jumlah bidang BMD tanah yang telah berhasil disertifikatkan di tahun berjalan. Pertanyaan kami, Pak, apakah jadi misal tahun 2025 ini kita target 100 bidang tanah, kemudian sudah kita daftarkan 50, kemudian dari yang sudah terdaftar 50 itu apakah berapa nanti yang terrealisasi? Ya. Jadi hanya yang dihitung itu dari target, kemudian jumlah yang didaftarkan, lalu realisasi di tahun tersebut. Apakah itu saja yang dilaporkan, ataukah realisasi di tahun sebelumnya? Karena memang di kami itu beberapa ajuan pengukuran dan sebagainya itu tahun-tahun sebelumnya itu banyak belum terbit dan kemudian akan terbit di tahun ini. Dan tentu tidak menutup kemungkinan pendaftaran di tahun 2025 akan bisa terbit sertifikasinya di tahun depan. Nah, apakah memang yang diakui atau dilaporkan itu hanya yang benar-benar terbit di tahun 2025? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan sangat bagus ini kan. Jadi intinya kenapa kami bikin ini di beberapa tahapan itu biar clear nih. Sebenarnya kinerja tahun ini itu ada berapa, ya. Dan kalau misalnya ada hasil-hasil dari tahun sebelumnya, nanti akan ada di poin yang D, ya. Jadi realisasi keseluruhan dari sertifikasi dibandingkan dengan jumlah dari seluruh PMD-nya. Kan ada A, B, C, dan D kan Pak ya. Tapi untuk A, B dan C-nya itu di tahun berjalan. Tapi kalau D itu di secara totalnya. Baik, Pak. Jelas, Pak? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Pak, Bapak. jadi kenapa kita pilah-pilah? Ya, biar lebih terlihat sebenarnya kinerja untuk tahun-tahun bersangkutan. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, makasih Pak. Kemudian tadi resen itu Situbondo, tapi sudah di chat nih bagaimana Pak kita silakan apa bisa pakai langsung atau saya bacakan lewat chat saja Bapak Situbondo? Situbondo dibacakan lewat chat saja ya. Mungkin maksudnya ini ada masalah di mic atau seperti apa. Izin bertanya melalui chat Pak. 1. Dokumen target penerimaan atas pemanfaatan BMD tahun berjalan seperti apa pengisiannya? 2. Penetapan RK BMD di minggu keempat bulan Juni. Sedangkan dalam Permendagri 19 untuk penyusunan RK BMD dibuat setelah penetapan Renja. Sebentar. Oke. Yang pertama terkait dengan target penerimaan atas pemanfaatan dari BMD-nya, intinya nanti disesuaikan dengan apa? Dengan aset-asetnya yang memang berpotensi untuk dimanfaatkan, ya, dan tidak digunakan dalam apa tuh? Dalam tupoksinya ya. Yang kedua, nah, untuk jadwal waktu penetapan RKBMD nanti untuk finalnya, untuk aturan barunya nanti itu kita memang menunggu keputusan dari Mendagri ini kan. Karena kemarin dari jadwal waktu dan sebagainya itu ya sebenarnya sudah disesuaikan dengan Permendagri yang sebelumnya. Coba. Tapi nanti gini, kalau memang ada perubahan dari Permendagri yang terbaru, ya nanti akan kita sesuaikan waktunya. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini, ya yang di pedoman inilah yang dipakai sebagai dasar acuannya tadi. Ya. Dan mungkin juga menjawab tadi yang disampaikan teman-teman dari Pemda, ada yang semester 1 dan semester yang kedua. Jadi kalau semester 2-nya adalah semester 2 tahun kemarin, semester 2 tahun 2024. Ya, untuk ini, untuk laporan yang di semester pertamanya adalah semester pertama di tahun 2025 ini. Gitu. Sehingga ketika bulan November nanti seharusnya juga sudah selesai semuanya. Karena kan maksimal kalau nggak salah bulan Agustus itu kan. Itu.
Jadi sekaligus untuk menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Dan misalnya dari Madiun kan tanya nih, terkait dengan review pengelolaan dari BMD, apakah bisa difokuskan pada salah satu poin pengelolaan BMD, misalnya pada pemanfaatannya saja misalnya, ya kan? Silakan dilakukan sesuai dengan apa? Dengan aspek atau unsur yang paling banyak resikonya. Kalau dari pencatatan sudah bagus, database-nya sudah bagus dan sebagainya, ya silakan dicari mana titik rawan korupsi atau potensi penyalahgunaan dari BMD-nya terkait dengan review-nya. Oke, clear ya, mudah-mudahan ya sudah terjawab ya. Pak Arif, ini beberapa kali yang belum terjawab satu ini Pak, materi paparan mohon dapat di-share katanya Pak. Bos, Ini nanti, oke. Eh, Satu lagi mungkin terakhir ya, ini satu pas kali ini Kuburaya, silakan dari Kuburaya. Bentar sambil saya saya insert ya. Nah, ini dari Disbunak Provinsi Kalsel. Jam ya Pak, maksudnya gimana nih? Jamnya udah lewat atau bagaimana? Silakan Kuburaya. Suaranya kurang besar Pak, mohon maaf Pak. Suaranya nggak terdengar Pak. Tolong diperbaiki dulu Pak. Ini terus ini Pak Arif, saya janji tadi ini Kota Probolinggo sudah ada di chat nih. Untuk RKBMD pengadaan yang sesuai Permendagri nomor 7 terdiri hanya tanah, gedung, dan kendaraan dinas. Apakah untuk barang inventaris kantor dan jalan irigasi jaringan tetap dimasukkan dalam RKBMD pengadaan atau tidak? Pakai tertulis ya nanti. Banyak deh. Halo, sebentar. Ya. Dari mana? Dari Pemko Probolinggo. Pemko Probolinggo. Untuk RKBMD pengadaan yang sesuai Permendagri nomor 7 tahun 2024 terdiri hanya tanah, gedung, dan kendaraan dinas. Apakah untuk barang inventaris kantor dan jalan irigasi jaringan tetap dimasukkan dalam RKBMD pengadaan atau tidak? Oke, silakan disesuaikan dengan Permendagri yang terbaru. Oke, clear ya, Probolinggo. Kuburaya, terakhir ini yang tadi bertanya, sambil chat ya. Kelihatannya sudah, tinggal tunggu paparan sama ini ada beberapa Pak. Contoh kemudian terkait review pengelolaan BMD, apakah bisa difokuskan pada salah satu poin pengelolaan BMD, misalnya pada pemanfaatan BMD saja? Itu pertanyaan dari Kota Madiun, Pak Arif. Iya, tadi sudah saya jawab tadi. Oh, sudah ya? Sudah. Kurang aqua berarti ya. Nanti bilang rambutnya lain. Kuburaya? Enggak kedengaran, enggak masuk suaranya. Nah, ini udah jelas Kuburaya, silakan. Halo. Ya, ini jelas Pak. Halo. Nah, ini jelas Pak, silakan Pak. Oke, silakan, Mas Arif. Sebentar. Udah. Ya, mana mic? Udah langsung ya. Oke. Izin Pak, dari Kuburaya Pak. Ya, silakan. Pertama pertanyaannya terkait aspek regulasi dan kebijakan. Di sini kan yang diminta oleh MCB KPK adalah adanya perda yang sudah mengacu PP 28 2020 dan Permen 7 tahun 2024. Kebetulan Pemkab Kuburaya sudah ada perda nomor 14 Pak tahun 2023 yang sudah mengadopsi PP 28 2020, cuman belum Permen 7 Pak. Izin apakah ini dapat diterima dulu sementara kami memproses perda yang sudah kita sempurnakan dengan Permen 7 Pak. Itu pertama Pak. Nah kedua, di target pemanfaatan Pak. Target pemanfaatan
tadi udah diinformasikan bahwa sudah harus diupload maksimal 31 Maret 2025 ini. Sementara kalau kita lihat APBD kami ada target pemanfaatan itu nilainya di bawah target tahun lalu, Pak. Tahun lalu kita targetnya kan 80 juta yang untuk pendapatan alat berat. Sementara yang sekarang turun, Pak, jadi 10 juta. Sebenarnya ini bukan salah bukan direncanakan, Pak, tapi kekeliruan ketika menginput data di APBD-nya. Siap. Dia ini sebenarnya targetnya 100 juta, Pak, tapi terketik 10 juta, Pak. Jadi kalau seandainya ini untuk yang sampai dengan TW1 ini kita sajikan apa adanya, apakah nanti bisa dirubah, Pak, di perubahan untuk target pendapatannya, Pak, pemanfaatan. Itu yang kedua, Pak. Siap. Kemudian izin, Pak, yang ketiga, Pak. Yang ketiga terkait aspek penertiban BMD, Pak. Jadi di dalam dokumen kelengkapan di situ di nomor 10 diminta daftar BMD tanah yang dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali oleh Pemda. Itu yang terkategori aset yang sudah clear and clean. Pertanyaan kami begini, Pak. Apabila kami ada aset tanah tumpang tindih dengan vertikal, dengan pihak vertikal, Pak, baik itu TNI, Polri, itu kemudian kami hibahkan ke mereka karena double catat, Pak. Ada juga di BMD dan juga ada juga di BMN, Pak. Apakah hibah kepada pihak vertikal tersebut dapat dikategorikan sebagai BMD yang bisa kami selesaikan, Pak? Oke. Tanpa kita terima atau tanpa ada berhasil dikuasai kembali, Pak. Nah, demikian, Pak. Makasih, Pak. Siap. Oke, dari nomor 3 dulu, Pak, ya. Ya. Berarti intinya kan tadi ada permasalahan aset, ya kan? Dan ternyata dari Pemda sudah berhasil menyelesaikannya. Berarti sudah dianggap sebagai salah satu dari ini, Pak, dari penyelesaian permasalahan aset tadi. Berarti sudah clear kan, Pak, ya? Itu bisa dimasukkan ke dalam laporannya. Oke, Pak? Siap, Pak. Clear. Siap, Pak. Terus yang kedua tadi, ya tadi kesalahan input, ya, Pak, ya. Ya. Sebentar, di perda APBD-nya itu 10 juta atau angka yang lain? Di perda APBD kita 10 juta, Pak, target pemanfaatannya. Tapi sebenarnya maksudnya adalah 100 juta, Pak. kok bisa ya? Berarti pengeluarannya berarti apa? Berarti pengeluarannya juga harus ditambah nanti. Akan disesuaikan, ya. Oke, Pak. Nah, kalau ada hal seperti ini kan berarti harus ada perubahan, ya. Siap. Ya, jadi gini, pertama tadi disampaikan saja sebagai bukti evidence, Pak, bahwa untuk APBD murninya sekarang targetnya baru 10 juta, tetapi nanti akan dilakukan perubahan di APBD perubahan nanti. Jadi tetap masukkan dulu dari targetnya, ya. Siapa? Oke. Dan yang terakhir tadi, terkait dengan tadi regulasi dari Pemda terkait dengan pengelolaan dari PMD sudah mengacu di Permendagri sebelumnya, Pak, ya. PP 28, Pak. Oke, sudah PP 28 tetapi belum mengacu kepada Permendagri nomor 7. Ya. Nah, intinya kan dibaca kembali nih, sudah ada yang sudah sesuai atau belum isinya di sana. Cek, Pak, kira-kira, Pak, dengan adanya Permendagri nomor 7, kira-kira banyak perubahan atau tidak? Izin, Pak, kalau seandainya kita bandingkan dengan Permen 7 ke Permen 19, Pak, memang banyak yang berubah, Pak. Banyak perubahan di beberapa, ya. Ya, kan ada beberapa perubahan, kan? Berarti harus dirubah, harus dilakukan revisi. Nah, maka karena juga baru tahun kemarin di dalam salah satu penilaiannya kan kita buat di sana. Kalau Bapak Ibu bentuknya masih dalam draft, tetap kami hargai. Intinya apa? Kami menghargai ada usaha dari Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau tidak ada effort sama sekali, ya sudah
kan saya 3 tahun yang lalu udah ada ini, sudah berdasarkan PP ini juga, PP yang terbaru juga. Ya, kalau seperti itu tidak kita berikan penilaian atas usahanya untuk merevisi sesuai dengan peraturan Permendagri yang terbaru. Itu Pak intinya. Oke. Bagaimana Pak? Jelas ya Pak ya? Jelas Pak, siapa? Oke. Terakhir Pak Arief ini yang Gunung Kidul sudah menyampaikan via chat. Lalu untuk semuanya para peserta yang ditunggu paparannya sudah ada di kolom chatting, silakan diunduh masing-masing. Silakan Pak Arief, ini pertanyaan terakhir dari Gunung Kidul. Kelihatannya waktu kita juga sudah ini. Siap. Silakan Pak Arief. Berkaitan dengan penilaian dari IPA, peraturan yang menjadi acuan saat ini belum ditetapkan. Oke, yes. Sementara dari pembahasan draft Kemen IPA kemarin ada tata waktu yang harus dipenuhi. Tata waktu yang harus dipenuhi. Ya, intinya sebenarnya gini. Ya, harapannya nanti dari Kemendagri juga memberikan memberikan dari hasil perhitungan dari Pemda-Pemda sebelumnya. Jadi karena indikatornya pun juga hampir sama dengan yang diberikan penilaian di 100 Pemda yang lain tadi. Jadi apa saja yang akan dinilai nanti, memang kalau ini butuh waktu tersendiri nih untuk menjelaskan kira-kira indikator dan sub indikator apa saja. Tetapi di dalam slide saya, di dalam satu slide itu juga ada beberapa hal terkait dengan indeks pengelolaan asetnya. Ya, salah satunya terkait dengan misalnya tindak lanjut dari temuan BPK terkait dengan temuan aset. Terus yang kedua, ketepatan waktu dari penyampaian laporan BMD dan sebagainya, ketepatan waktu dari RKPMD dan sebagainya. Sebenarnya indikator-indikator yang menjadi penilaian di sana itu sudah ada ketentuannya di dalam di dalam Permendagri, Pak, sebenarnya. Tuh. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memenuhi regulasi-regulasi yang ada di Permendagri, secara otomatis ketika dihitung dari IPA-nya pasti akan maksimal tadi. Karena indikator-indikator di IPA-nya nanti itu ya pasti mengacunya kepada regulasi yang di Kemendagri tadi. Tuh. Jadi untuk mempersiapkannya nanti ya Bapak Ibu secara paralel ini bisa mempersiapkan sebenarnya terkait dengan pemenuhan dokumennya tadi. Nah, kalau misalnya dari Pemda yang mungkin ada yang belum jelas dan sebagainya, nanti bisa koordinasi dengan PIC wilayahnya masing-masing nih. Ternyata kami belum jelas nih terkait dengan Kemendagri. Walaupun ya kalau boleh kita sampaikan maksudnya teman-teman dari Kemendagri juga harus tanggung jawab juga ini kan, ketika menerbitkan atau memberikan indikator ini tentunya juga harus dipersiapkan mitigasinya. Yang jelas nanti kalau sampai dengan akhir tahun ternyata dari SK Kemendagri-nya juga belum keluar, ya mungkin indikator ini akan dievaluasi kembali. Ya. Oke, saya kira sudah cukup jelas Bapak Ibu sekalian. Ini 15.18, kasihan dan di Kalsel udah 16.30 ini. Nanti mau ngejar buka. Tadi pesan terakhir dari Pak Arief, kalau ada yang kurang jelas silakan hubungi PIC wilayah masing-masing, bisa juga koordinasi ya. Nah, nanti kami coba sampaikan kepada Pak Arief gitu. Mungkin itu kita sudah sampai di ujung. Pak Arief mau closing statement? Yang terakhir, pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Dan yang perlu kami sampaikan kembali sebenarnya indikator di PMD ini ya mungkin 90% sama dengan tahun sebelumnya ya tadi. Jadi tidak banyak yang berubah baik dari penilaian maupun dari beberapa indikatornya, hanya mungkin tata letaknya yang berubah. Karena ada 3 aspek tadi ya, aspek transparansi ya kan, kemudian kebijakan regulasi dan aspek di akutabilitasnya. Tapi sebenarnya indikator yang di dalamnya hampir sama. Mungkin ada hal yang baru ya, salah satunya adalah tadi
terkait dengan pedoman dari perhitungan IPA-nya tadi. Dan ini menjadi PR kita bersama, ya. Baik PR dari KPK, teman-teman dari Kemendagri juga untuk mempercepat, ya, terkait dengan SK dari Pak Mendagri ini, tata cara atau pedoman penilaian IPA-nya. Tapi sambil menunggu secara paralel, Bapak Ibu bisa mempersiapkannya, ya, karena yang akan dinilai di dalam indeksnya nanti itu semuanya ada di Permendagri, ya, itu tadi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Yang intinya tadi, kalaupun ada hal-hal yang kurang jelas, silakan menghubungi dari Kasatgasnya masing-masing, PS-nya masing-masing untuk kita kompilasi, khususnya untuk area BMD sendiri. Terima kasih Pak Albi. Oke, terima kasih banyak Pak Arief, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang tepat, dalam penyelenggaraan acara ini ada yang kurang pas. Satu, saya ingin titip sampaikan bahwa MCP ini sasaran antara Bapak Ibu. Intinya adalah bagaimana kita menciptakan tata kelola BMD yang bebas dari korupsi. Indikator boleh sama, boleh berganti, boleh tetap, tapi bukan nilainya yang kita kejar. Yang kita kejar adalah tidak ada lagi kasus korupsi terkait dengan ataupun kerugian keuangan daerah terkait dengan tata kelola BMD yang buruk. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat kembali ke tempat masing-masing, mempersiapkan buka puasa bagi yang menjalankan. Sampai ketemu lagi pada kesempatan lebih baik di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lift Bapak Ibu. Siap.